Siapkan hati sebelum masuk ke dalam pemberitaan firman. Mari aku ajak kita semua untuk menyanyikan lagu Ingat Kasihnya. Kepada singer aku persilahkan kembali untuk memimpin. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya selamatkanku. Sebab kasih yang setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasihnya, ku takkan lupa anugerahnya yang penuhkan, yang penuhkan, puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Kepada Bang Rigop aku persilahkan. Baik, slide saya boleh dibuka ya. Baik, kita berdoa teman-teman. Mari kita sekali lagi menghampiri Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur karena Tuhan mempertemukan kami kembali dan kami rindu belajar satu aspek dari kehidupan kami, khusus kami sebagai remaja, adik-adik ini ya Tuhan, kami akan belajar tentang seksualitas. Biarlah kiranya hal ini menolong kami untuk memiliki pemahaman yang benar tentang seksualitas yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami tidak dipenuhi oleh keinginan nafsu birahi atau lust ya Tuhan, dan kami bisa mengendalikan diri kami untuk tetap menjaga kekudusan hidup. Berbicaralah ya Tuhan bagi kami masing-masing. Kami berserah kepadamu di dalam nama Yesus. Amin. Baik teman-teman, hari ini kita belajar topikal ya. Saya lebih luas, jadi saya tidak hanya membicarakan overcome dengan lust, tetapi lust itu sendiri hanya bagian daripada persoalan seksualitas pada remaja. Jadi kiranya kita semua bisa belajar bersama. Nanti silahkan, kalau di tengah jalan teman-teman sudah ada yang pengen nanya, ketik aja ya, daripada lupa, nggak apa-apa. Jadi meskipun sangat terbatas, kiranya kita bisa interaktif gitu ya. Dan kalau suara saya sudah nggak kedengaran, mohon pengurus langsung gimana caranya ya, ingetin saya lah gitu ya. Juga soal waktu juga nggak apa-apa, nanti Pasya bisa chat saya, nanti kan kelihatan notif kalau waktunya kayaknya udah terlalu lewat. Baik, saya akan coba cepat. Boleh next. Penyimpangan perilaku seksual remaja itu sebetulnya lebih disebabkan oleh pemahaman yang tidak benar, sosial, dan personality yang tidak stabil, serta lingkungan sosial yang tidak sehat ya. Jadi gini, lingkungan sosial di mana remaja itu bertumbuh itu terkadang tidak sehat, gitu ya, sehingga ekspresi normal remaja itu akhirnya nggak bisa terekspresi di dalam lingkungan sosial itu. Nah, jadi ada beberapa poin di sini. Kita perlu memiliki pemahaman yang benar tentang seksualitas. Nah, pemahaman yang benar nanti akan menuntun kita untuk bisa mengerti tentang diri kita dan mengerti tentang hawa nafsu seksualitas pada diri kita. Boleh next? Baik, kita harus memiliki pemahaman yang benar itu dari perspektif teologis dari Alkitab.
Karena Alkitablah dengan jelas menyatakan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk seksual. Berikutnya, kita juga harus memiliki pemahaman secara psikologis gitu ya. Karena pemahaman secara psikologis di slide berikutnya itu saya katakan bahwa pemahaman psikologis itu akan menolong kita melihat bagaimana sebetulnya manusia itu bertumbuh di dalam aspek seksualnya gitu. Next. Nah, berikutnya lagi. Baik, kita akan belajar yang pertama, apa yang Alkitab sampaikan pada kita. Bolehkah satu Singer tadi, boleh ada Alkitab di sekitarnya kah? Boleh Kak bacakan untuk kita Kejadian 1 ayat 26 sampai 27? Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, silahkan. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang melayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Baik, ini satu kesatuan ya. Jadi kita nggak bisa potong ayat ini gitu ya. Di atas jelas Allah berkata, marilah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Lalu, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya itu apa? Laki-laki dan perempuan. Jadi hakikat manusia dari perspektif Alkitab itu diciptakan sebagai makhluk seksual, laki-laki dan perempuan. Dan itu merupakan bagian dari gambar dan rupa Allah. Jadi seksualitas itu nggak dosa. Seksualitas itu bagian daripada gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia. Next. Nah, Kejadian 2 ayat 23 sampai 25 menjelaskan mengapa manusia diciptakan sebagai makhluk seksual. Kalau kita baca nantinya kan maka Adam tidur gitu ya, lalu Allah menciptakan Hawa diambil dari tulang rusuknya. Waktu itu Allah mengatakan alasannya karena manusia itu tidak punya pendamping di dalam hidupnya gitu ya. Jadi mengapa manusia diciptakan sebagai makhluk seksual lebih lanjut dijelaskan di pasal 2 ini. Jadi seksualitas memiliki aspek emosi sebagai sarana ikatan relasi di dalam pernikahan. Seksualitas bukan untuk dinikmati secara personal satu orang atau non-person, benda atau binatang atau apapun. Nah, jadi di luar rancangan Allah ini, maka seksualitas menjadi dosa. Nah, aku mau tekankan sekali lagi, dalam perspektif Alkitab, teman-teman, seks itu punya aspek emosi. Kenapa? Karena seksualitas itu sarana yang mengikat relasi pernikahan. Jadi seksualitas itu bukan hanya sekedar lust. Nanti ini kita akan bahas berikutnya. Next. Nah, di dalam psikologis, melihat perkembangan manusia itu ada di dalam 3 hal, biological proses, kemudian cognitive proses, dan socio-emosional. Jadi seksualitas ada di mana sih? Dia tidak hanya pada biologis, jenis kelamin, bukan hanya itu. Dia juga menyangkut gender, socio-emosional. Dia juga menyangkut kognitif, skema di dalam diri seseorang, belief systemnya tentang dia itu laki-laki atau perempuan. Jadi seksualitas itu nggak hanya bicara soal biologis saja bahwa seseorang punya gairah seksual, tidak. Seksualitas itu menyangkut ketiga aspek perkembangan. Dan kalau kita lihat gambar di sini, menarik ya, dibuat di situ early adulthood, dewasa muda itu digambarkan sudah ada relasi pernikahan gitu. Jadi maksudnya adalah bahwa perkembangan manusia itu ada aspek seksualitas yang berkembang juga. Boleh next?
Nah, kita akan coba lihat lebih lanjut ya. Jadi begini kira-kira yang saya maksudkan. Manusia itu kan lahir dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, maaf ya bahwa ada memang orang yang mengalami berbagai kelainan biologis, dua kelamin dan seterusnya. Tetapi secara normal manusia itu lahir dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, identitas seksual itu terbentuk melalui perkembangan kognitif yang tadi saya sebutkan. Jadi waktu bayi lahir kan kita sebut nih, oh laki-laki. Nah, secara kognitif anak ini akan semakin menangkap di dalam perkembangannya bahwa dia laki-laki, atau kalau perempuan dia perempuan. Ada aspek kognitif yang membuat dia menyadari bahwa dia itu laki-laki atau perempuan. Nah, di dalam perkembangan karena orang-orang memperlakukan dia sebagai laki-laki yang laki-laki, maka akan terbentuklah identitas gendernya. Nah, identitas gender harus sesuai dengan identitas seksual. Ini persoalan, tapi kita nggak akan bahas di sini. Mungkin lain kali kita bisa bicara, karena ini tentu apakah homoseksualitas itu natural? Nah, sebetulnya homoseksualitas itu lebih kepada pembentukan lingkungan sosio-emosional seseorang. Jadi ada orang yang lahir dengan jenis kelamin laki-laki, lalu secara kognitif sih dia mulai berkembang secara laki-laki, tapi kemudian lingkungan sosial membuat dia semakin insecure di dalam seksualitasnya, identitas seksualnya, lalu dia mulai ngerasa bahwa identitas gendernya, seksual yang dihidupinya adalah berlawanan dengan jenis kelaminnya itu. Nah, jadi boleh next. Memasuki masa remaja, gairah seksual muncul sebagai bentuk perkembangan seksual secara sekunder. Jadi dari kecil itu sebetulnya seorang udah berkembang secara seksual, tapi secara primer belum ada gairah. Nah, kegairahan itu diikuti dengan ketertarikan terhadap lawan jenis, attractiveness ya. Nah, gairah seksual itu merupakan bagian dari pubertas, aspek hormonal kita. Waktu seorang remaja, perempuan laki-laki, itu mulai mengalami pubertas, artinya hormon-hormon seksualitasnya mulai berproduksi, maka laki-laki memproduksi testosteron, dan perempuan memproduksi jadi saya tiba-tiba lupa ya, hormon perempuan gitu ya, sel telurnya mulai terbentuk, maka ada namanya gairah seksual. Nah, kita di sini dulu. Jadi gairah seksual itu merupakan aspek hormonal, teman-teman. Nah, berikutnya. Nah, ketika seorang remaja itu memiliki gairah seksual yang muncul, yang seolah-olah tiba-tiba itu, maka dia harus belajar sebetulnya 4 hal. Yang pertama adalah belajar mengelola keinginan seksual dan ketertarikan yang muncul itu. Jadi nggak harus langsung diikutin. Lalu mengembangkan bentuk keintiman, relasi yang baru. Nah, waktu anak-anak kan bisa tidur bareng sama perempuan, laki-laki, nggak ada gairah seksual, bisa main guling-guling sana-sini gitu. Itu nggak ada tendensi kegairahan seksual, tidak. Tetapi setelah remaja memang kita mulai punya ketertarikan, nggak mungkin lagi bisa gitu. Laki-laki perempuan nggak bisa mandi bareng lagi. Tidak mungkin. Tetapi sisi lain yang disampaikan adalah kita akan mulai belajar keintiman relasi yang baru. Jadi aspek seksualitas itu justru mendorong kita untuk memahami ada aspek lain dari keintiman relasi. Jadi ini bukan hanya soal seksualitas semata. Nah, lalu belajar beberapa skill yang dibutuhkan untuk meregulasi perilaku seksual ini. Nah, yang keempat itu mengembangkan identitas seksual dan gender lebih daripada perilaku seksual. Jadi ketika memasuki remaja, teman-teman, kita bukan hanya melulu soal perilaku seksualnya gitu, tetapi aspek seksual kita itu justru mendorong kita untuk membentuk identitas. Karena masa remaja, kalau tadi saya tunjukkan di perkembangan tadi, gambar-gambar itu, masa remaja itu disebut masa pembentukan identitas diri. Boleh next? Nanti coba kita lihat lebih jauh ya. Nah,
Jadi 4 hal tadi itu kalau kita gagal untuk dealing, untuk menghadapi munculnya keinginan seksual ini, akan membawa kita pada penyimpangan perilaku seksual. Jadi kegagalan kita untuk menghadapi bagian yang natural sebetulnya, itulah yang memunculkan itulah yang memunculkan perilaku seksual menyimpang. Nah, yang pertama, ini hal yang sangat mendasar. Coba kita lihat ya, yang pertama, lust. Nah, sebetulnya tema besar kita lust, tapi saya lihat ini hanya bagian dari dasar. Saya mau bicara sampai 4 hal sampai kepada perilakunya ya. Nah, Dr. Gary Collins itu bilang lust tidak merujuk kepada keinginan seksual yang normal, bukan. Jadi, Kak, Bang, aku gimana ya? Kok aku rasanya punya gairah yang tinggi misalnya. Sejauh itu masih sebatas gairah seksual, keinginan seksual, ya itu normal, namanya kamu remaja. Hormonalmu akan membuatmu punya keinginan itu. Nah, tetapi lust itu lebih daripada itu. Lust merupakan sebuah hasrat yang spesifik terhadap tubuh seseorang. Sehingga kita menginginkan orang. Jadi bukan hanya sekedar punya gairah, tapi kita menginginkan gitu. Yesus bilang kalau kamu menginginkan di dalam pikiranmu, itu pun udah berzina. Nggak harus sampai menyentuh dia, tidak. Nah, Dr. William menjelaskan gini, keinginan seksual itu sendiri tidak salah, tetapi lust itu melampaui kesadaran akan keinginan itu dan secara sukarela tinggal di dalamnya, berfantasi, mengimpikan hubungan seksual di dalam pikiran yang kotor. Itulah lust. Nah, next, kenapa lust ini bisa muncul? Kita akan lihat. Boleh next slide-nya? Iya. Lust ini muncul pada remaja, coba teman-teman ingat, masa remaja ada yang mulai dari kelas 6, ada yang mau masuk SMP, mulai remaja. Nah, lust ini muncul kapan? Lust ini muncul kenapa? Penyebabnya itu perhatian pada perkembangan fisik remaja yang menyangkut perkembangan seksualnya. Dia mulai fokus kepada munculnya kegairahan itu sendiri. Nah, pengaruh lingkungan yang secara terang-terangan mendemonstrasikan perilaku seksual. Kita terpapar tadi di pengantar MC sudah mengatakan, wah sekarang ini dengan digitalisasi ini kita mudah sekali. Just a click, 1 kali klik aja. Teman-teman yang suka nonton film Korea masa-masa pandemi ini kan ada link-link yang dibagikan website-website yang di sekitar video yang kita tonton itu dengan bebas semua beriklan, dan iklan biasanya banyak yang mempertontonkan tentang hawa nafsu seksual gitu. Dan itu yang menyebabkan gitu. Pilihannya nonton Korea itu, apa mungkin kita nggak melihat yang lain? Ya, teman-teman boleh menjawab lah ya. Nah, keingintahuan ya, curiosity terhadap dunia seksual yang terasa baru bagi remaja. Jadi sebetulnya lust ini awalnya normal, ada curiosity gitu ya. Berikutnya, next, penyebab lust ini adalah pencarian identitas. Lust dapat menjadi pelarian dari rasa takut dan rasa tidak aman gitu, insecure. Kenapa disebut begitu? Karena waktu seseorang memasuki remaja, dia kan akan membentuk identitasnya, dia akan mulai memperdulikan apa yang disebutkan orang atau teman sebaya tentang dirinya. Nah, ada orang-orang yang memiliki rasa takut, insecure, lalu hanyut di dalam lust dalam dirinya. Waktu dia mengikuti keinginan seksualnya di dalam hayalan-hayalan itu, maka dia merasa tenang gitu. Tapi itu hanya sementara sebetulnya. Kemudian penyebab lust itu pencarian keintiman. Lust menjadi pelarian dari kebutuhan akan kedekatan, cinta, dan perhatian yang nggak dimiliki. Jadi teman-teman, secara psikologis kalau ada anak yang tumbuh semasa SD-nya itu nggak mendapatkan afeksi positif, nggak mendapatkan support, nggak mendapatkan cinta dan perhatian, maka waktu memasuki remaja, gairah seksual yang muncul menjadi sesuatu pelarian bagi dia untuk mencari keintiman yang lain. Jadi dia fokus kepada hawa nafsu seksual itu. Nah, kalau begitu lust ini apa pengaruhnya, apa efeknya? Boleh next?
Efeknya adalah ada rasa bersalah, merasa kotor, melanggar standar moral yang ditetapkan Allah. Nah, kematian rohani karena rusaknya relasi dengan Allah. Kok mengerikan sekali? Iya, ketika kita terus-menerus dipenuhi di dalam pikiran dengan hawa nafsu seksual itu, sebetulnya kita nggak akan memiliki perhatian kepada Allah. Gairah seksual yang semakin berkembang yang membawa pada perilaku seksual yang terus-menerus. Nanti kita akan lihat berikutnya. Makanya saya katakan lust ini merupakan dasarnya. Lalu kecanduan seksual, perilaku yang menjadi sebuah siklus yang tidak dapat dihentikan. Ini nggak bisa berhenti. Semakin kita pikirkan, maka akan semakin terus-menerus. Tetapi berikutnya kita menyesal. Lalu kita lakukan lagi, menyesal, kita lakukan lagi. Maka ini kita sudah sebut sebagai kategori edik atau candu gitu ya. Nah, next. Yang kedua, jadi kalau seseorang terus-menerus menghidupi lust itu, gairah seksual yang terus-menerus dihidupin gitu ya, maka kemungkinan jatuhnya ya ke sini teman-teman. Masalah masturbasi. Apa itu? Sebuah perilaku seksual yang melakukan stimulus seksual terhadap diri sendiri untuk mendapatkan kepuasan. Nah, masturbasi itu merupakan sebuah tindakan egois yang akan merusak relasi dengan pasangan jika terjadi sampai pernikahan. Teman-teman, silahkan buka channel-channel YouTube psikologi, sekarang ada banyak. Kalian akan dengar dari para psikolog itu mengatakan bahwa masturbasi itu adalah sesuatu yang umum dan biasa pada remaja, dan itu sehat. Itu menurut perspektif mereka. Tetapi kalau kita kaji lagi, sebetulnya masturbasi itu bisa merusak seseorang waktu dia menikah nantinya. Nanti kita lihat lebih jauh. Kita lihat dulu kenapa seseorang masturbasi. Apa yang menyebabkannya? Next. Iya, yang pertama, iya tentu laki-laki perempuan mulai ngerasa ada perubahan fisik. Ya, ingat-ingat lagi teman-teman ya. Jadi nanti kalau mau bertanya silakan jangan malu-malu ya. Pentingnya pendidikan seksual akan menolong kita untuk punya perilaku seksual yang baik. Itu tadi di awal saya katakan ya. Jadi orang menyimpang ya karena nggak punya pendidikan seksual yang baik. Jadi jangan takut untuk saling diskusi nanti ya. Nah, penyebab masturbasi itu kan waktu kita memasuki remaja kan kita mulai mengalami pertumbuhan seks sekunder. Perubahan-perubahan tubuh kita terasa gitu. Pada alat kelamin, pada sebagian bentuk tubuh. Nah, perubahan fisik itulah yang membuat kita mulai mengeksplor, dan itulah yang membawa kita kepada masturbasi. Sebetulnya pada awalnya kita nggak masturbasi. Kita hanya mengeksplor bagian tubuh kita yang mulai terbentuk. Nah, sudut pandang yang tidak sehat terhadap seksualitas dan kurangnya pendidikan seksual itu juga yang membuat kita masturbasi, yang seperti yang saya katakan tadi. Nah, rumor dan rahasia yang beredar di kalangan remaja yang menyatakan masturbasi cara untuk menghilangkan stres dan mengurangi tekanan. Siapa bilang? Walaupun iya, menurut penelitiannya, memang masturbasi itu sendiri punya pemicu. Persoalan seseorang itu adalah bisa kecemasan, bisa low self-esteem, rasa tidak aman, dan dia mencari pelarian melalui masturbasi ini. Next. Apa efeknya? Tentu rasa bersalah, guilty. Siapapun di antara kita, kalau tidak merasa bersalah lagi, itu justru yang nggak pas gitu ya. Lalu yang kedua, obsesi. Teman-teman, masturbasi itu menjadi sebuah obsesi yang semakin membawa seseorang jauh dari realita dan relasi yang sehat. Jadi obsesi dia, nggak bisa berhenti, terus-menerus diinginkan. Lalu self-involvement. Masturbasi merupakan sebuah tindakan yang total berpusat pada diri dan semakin memusatkan segala sesuatu pada diri, teman-teman. Kalau ada orang yang candu masturbasi di antara kita, coba deh sekarang self-assessment, coba lihat dirimu. Apakah kamu semakin berpusat pada dirimu, semakin gak stabil secara emosi, semakin menutup diri? Masturbasi tanpa kita sadari semakin membuat kita self-involvement. Kita yang menjadi utama gitu. Nah, next. Efeknya juga adalah objectification of others. Masturbasi itu dapat menjadi perilaku destruktif yang tidak lagi diarahkan pada orang, tapi pada benda-benda.
kita menghubungkan seksualitas itu nggak hanya menghayalkan tentang lawan jenis kita, tapi akhirnya mencari benda-benda pemuas untuk masturbasi ini. Ini yang bahaya, itu destruktif, dan itu merusak tubuh kita. Berikutnya efeknya yang tadi sih saya bilang, masturbasi membuat seseorang membenci apa yang dilakukannya, bahkan membenci dirinya, self-hatred ya, dan merusak citra dirinya karena adanya perilaku memalukan yang tersembunyi. Gak ada toh orang terus terang tentang masturbasinya, tapi dia semakin membenci apa yang dilakukannya, tapi nggak bisa lepas, dia tetap melakukannya. Next. Nah, kemudian yang ketiga, lust, masturbasi tidak terlepas dari persoalan pornografi, teman-teman. Apa itu pornografi? Jadi persoalan pornografi itu merupakan bisnis triliunan, teman-teman. Pornografi itu bukan hanya sekedar tindakan sembunyi-sembunyi saat ini. Itu sebuah perusahaan besar, bilioner. Pornografi semakin mudah diakses dalam kecanggihan dunia digital ini, dan pornografi terpapar dalam kehidupan semua orang saat ini. Next. Apa yang menyebabkan pornografi? Kita lihat dulu ya pada diri kita. Yang pertama tetap ya, curiosity, keingin tahuan. Keingin tahuan itu pornografi seringkali dimulai dari rasa penasaran. Kalau zaman saya dulu remaja, maka buku-buku stensilan tentang seksualitas itu akan beredar dari bawah meja, laci meja ke laci meja yang lain gitu. Kalau sekarang malah lebih mudah, itu ada di media sosial, di mana-mana lah gitu. Nah, sebetulnya penyebab pornografi itu, teman-teman, itu tanpa kita sadari adalah dehumanisasi seks. Seks dipisahkan hanya sebagai kegairahan dan kehilangan aspek emosi yang saya jelaskan tadi. Karena itu pornografi menjadi benda untuk kepuasan seseorang. Itu produk. Makanya bisnis triliunan. Pornografi itu sekarang produk. Ini membuat pornografi menjadi sesuatu yang terus dicari, seperti mencari benda yang disukai. Kamu suka apa misalnya? Suka bakso? Maka perhatikan ya, saya mau bilang begini. Kamu suka bakso, maka seakan-akan seksualitas sama, just a things, sama seperti bakso yang kamu cari untuk memuaskan dirimu. Jadi ini sangat merusak. Karena apa? Kalau kita terus terpapar dengan pornografi, tanpa kita sadari di dalam otak kita telah tersetting bahwa seks itu adalah thing. Itu gak ada soal emosi dan soal relasinya. Itu hanya soal kepuasan. Next, saya akan jelaskan berikutnya aja, supaya sempat sampai selesai. Efek pornografi itu tentu menjadi kecanduan. Lalu, ini yang saya sebut tadi, patologis. Kelainan seksual yang secara patologis. Kalau ada di antara teman-teman, nanti boleh sharing, atau secara personal bisa hubungi saya, atau kakak kelompoknya, atau konselor yang lain. Seksualitas, kalau kita terpapar pornografi terus-menerus, itu bisa menjadi kelainan seksual atau patologis. Kenapa kelainan seksual? Akan ada banyak kelainan lain. Karena apa? Seksualitas menjadi sebuah benda, sesuatu, bukan lagi sebuah aspek relasi dan emosi gitu. Kehilangan rasa hormat, memori yang tidak diinginkan. Hati-hati teman-teman. Memori ini akan terus-menerus muncul saat kamu kuliah, saat kamu duduk, saat kamu berhayal, terus-menerus muncul. Undesire, kamu nggak menginginkannya tapi akan terus muncul karena pornografi. Berikutnya, kehilangan rasa hormat pada perempuan. Loh, pada laki-laki enggak. Nyatanya memang pemerkosaan itu adalah tindakan laki-laki terhadap perempuan. Jadi perempuan kerap kali menjadi korban. Teman-teman, pornografi membuat kita tidak menghormati seksualitas lagi sebagaimana adanya. Kita kehilangan rasa hormat. Teman-teman menonton video pornografi itu kita kehilangan rasa hormat itu karena kita menyamakan dia sebagai sebuah tontonan dan kita menelanjanginya di dalam pikiran kita seperti binatang. Kita nggak memperlakukan dia sebagai manusia.
Walaupun kita hanya nonton, tapi otak kita sudah memperlakukan tontonan itu sebagai sesuatu yang bukan manusia lagi. Karena harusnya manusia nggak akan melihat sesamanya melakukan itu. Nah, ekspektasi yang tidak realistis. Hati-hati teman-teman, kalau menikah 2-3 tahun lagi, hati-hati, hentikan pornografi. Dari sekarang, kalaupun belum menikah 2-3 tahun lagi juga hentikan ya. Maksud saya adalah efek pornografi ini kamu akan punya ekspektasi yang tidak realistis gitu ya. Fear, guilt, and shame itu hampir sama. Mari berikutnya kita akan belajar yang terakhir. Efek pornografi akan membawa justru kepada seks pranikah. Suatu perilaku seks tanpa ikatan pernikahan, itu yang saya sebut seks pranikah. Dan ini saya harus tegas, bisa dimulai dengan pegangan tangan, sentuhan, pelukan, cium, hingga hubungan seksual. Seks pranikah tidak melulu soal hubungan seksual suami istri. Dia bisa dimulai bahkan hanya saat pegangan tangan. Jadi boleh nggak pegangan tangan bang sama pacar? Boleh kalau kau nggak punya nafsu. Ya kalau lagi nyebrang jalan ya silahkan pegangan tangan gitu ya, melindungi pegangan tangan gitu. Tapi yang saya maksud di sini memegangnya sebagai ekspresi daripada gairah seksual, itu sudah seksualitas. Next, apa yang menyebabkannya? Kita akan belajar. Yang menyebabkannya, boleh next. Suara saya masih kedengaran kah? Oke. Apa yang menyebabkannya? Pesan sosial yang salah dipersepsi. Seolah-olah seks pranikah itu biasa saja sekarang ini. Komitmen rohani yang rendah. Ini salah satu faktornya. Penelitian menunjukkan semakin rendah komitmen rohani seseorang, semakin mudah terpapar oleh perilaku seksual pranikah. Struktur keluarga yang disfungsi. Teman-teman, anak-anak remaja SMP itu sekarang ini banyak melakukan hubungan seksual. Di dalam penelitian kecil-kecilan saya dalam sebuah seminar, ini kepada SMP dan SMA, di antara berapa ya, sekitar 100 berapa saya lupa, sorry, tapi 7 orang menyatakan dengan terus terang melakukan hubungan seks pranikah. SMP loh ya. Kenapa? Karena sebetulnya struktur keluarga yang disfungsi itu menyebabkan seseorang sangat butuh perlakuan, sebetulnya perlakuan khusus. Oke. Apakah suara saya masih delay? Mudah-mudahan bisa ya, masih didengarkan ya. Kemudian jadi struktur keluarga itu keluarga yang disfungsi membuat anak-anak tumbuh dengan sendirinya tanpa perhatian orang tua. Padahal setiap kita, siapapun kamu yang ada di online ini yang sedang mendengar, setiap kita memang membutuhkan suatu perilaku emosional yang hangat dari figur-figur signifikan, orang tua, kakak, adik. Ketika itu tidak ada, terus terang memang pada akhirnya kita mencari di luar. Dan kerap kali di luar sana, orang menawarkan seksualitas bukan emosi, atau tidak bisa membedakannya. Sehingga itu sebabnya ketika kamu pacaran, kamu menyamakan antara cinta dengan seksualitas. Kamu menyamakannya. Nah, ini yang saya sebut juga tadi. Miskinnya pendidikan seks di rumah dan kebutuhan relasi dan emosi. Lalu akhirnya membuat seseorang kelas 1 SMP, kelas 2 SMP mulai Maaf Bang Rigop, suaranya tidak terdengar Bang. punya pacar, guys. SMP kelas 1. Oke. Baik. Kalau ini sudahkah? Oke. Saya ulangi. Jadi seringkali ya, anak-anak yang saya layani nggak punya pacar. Bayangin, saya mau bilang adik-adik saya yang kuliah aja belum punya pacar, biasa aja. Nggak punya pacar nih Pak, gimana? Kelas 1 SMP gitu. Nah, ini kelihatan lucu.
Jadi ini yang terjadi, teman-teman. Nah, tekanan lingkungan, lalu alkohol dan narkoba pada remaja akhir atau dewasa, biasa alkohol dan narkoba itu menjadi penyebab seks pranikah biasanya. Khususnya di luar ya, adat ketimuran sih belum. Kecuali kalau di beberapa kota besar. Next. Boleh berikutnya. Oke. Baik. Apa efek seks pranikah? Efek fisiknya adalah tentu hilangnya keperawanan, hamil di luar nikah, anak yang tidak sah, pernikahan yang dipaksakan, dan aborsi. Lalu rasa bersalah, tekanan emosi, rusaknya relasi, benci kepada PPT ini ya. Next. Kita mau lanjut dulu. Lalu bagaimana aplikasinya? Saya simpulkan dulu beberapa hal, nanti secara cepat saya baca, silahkan di next-kan kalau saya sudah ini ya. Allah menciptakan kita sebagai makhluk seksual, ketertarikan seksual itu adalah sesuatu yang normal, adik-adik. Karena setiap pribadi diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita harus menghormati setiap pribadi. Teman-teman, ingat ini slogan ini. Person are to be loved, love things are to be used. Jangan memakai orang, tapi mencintai orang. Yang dipakai itu adalah benda. Setiap orang Kristen harus mengikuti perintah Tuhan secara serius tentang bagaimana mengekspresikan seksual dengan benar. Allah menginginkan kita hidup di dalam kekudusan, dan Roh Kudus adalah penolong kita. Ingat, Roh Kudus penolong kita. Saya akan jelaskan ini nanti. Next. Allah menciptakan tubuh manusia dengan berbagai sistem. Saya mau menekankan ini. Coba perhatikan. Laki-laki itu sebetulnya secara natural ketika spermanya itu dihasilkan di testis, maka pada waktu tertentu dia juga seperti wanita punya siklus akan mimpi basah. Secara natural itu pasti akan keluar. Tetapi akhirnya, lalu perempuan juga akan mengalami menstruasi setiap bulan untuk kembali meregulasi seksualitasnya. Jadi secara natural Allah memperlengkapi kita untuk memiliki regulasi sendiri. Tetapi apa yang kita lakukan dengan masturbasi dan perilaku seksual yang lain adalah kita merusak sistem itu. Karena seksualitas itu seharusnya dilakukan di dalam ikatan pernikahan. Sebelum itu, kita sudah merusak sistem yang sedang terjadi. Jadi, bisa bayangin nggak kalau sistem saraf kita rusak? Kan kacau. Misalnya sistem peredaran darah rusak. Yang harusnya, ya ini kan darah kita harus berjalan lancar gitu. Tapi karena nggak langsung terasa efeknya, seolah-olah kita nggak ngerasa rusak. Ketika kita hanya hidup di dalam lust atau masturbasi misalnya. Next. Nah, Alkitab menentang pornografi. Pornografi itu tindakan seksual tanpa pasangan, menentang rancangan Allah. Pornografi itu merusak diri, berdampak pada banyak aspek gitu. Next, saya mau bagian penutup saja. Perhatikan teman-teman, ini terlalu kecil ya. Ini ada tahap pembentukan identitas menurut James Marcia. Ada dua komponennya, komitmen dan eksplorasi. Teman-teman dengar gak? Jelas gak suaranya? Saya mau bagian ini justru penting, bagian aplikasi ini. Oke, kalau tadi kan baik, thank you. Kalau teori-teori itu kalian bisa baca, tapi saya mau menekankan aplikasinya supaya kita bisa mendapat sesuatu ya. Teman-teman, ada dua aspek menurut Marcia, yaitu komitmen dan eksplorasi. Eksplorasi ini sama dengan krisis namanya, krisis. Kalau masa remaja itu pembentukan identitas. Identitas itu terbentuk, itu disebut identity achievement. Dia mampu mengatasi
krisis yang dihadapi, mengeksplorasi banyak hal, tetapi juga memiliki komitmen terhadapnya. Itu yang sehat. Bagaimana kalau ada orang yang terus-menerus mengeksplorasi, tapi tidak punya komitmen? Inilah yang di dalam hal seksualitas. Kita terus-menerus di dalam krisis, teman-teman. Waktu kita terus mengeksplorasi seksualitas kita, tapi kita nggak pernah berhasil menumbuhkan komitmen untuk menang. Sehingga apa? Kita nggak terbentuk. Kita disebut menjadi komitmennya tidak ada, eksplorasinya ada, itu disebut moratorium. Moratorium ini orang-orang yang nggak pernah punya komitmen. Kelihatan ini. Selalu eksplor sana-sini, nggak pernah bertanggung jawab. Aktif di mana-mana, tapi secara seksual juga biasanya sih begitu. Gitu. Dia nggak pernah tumbuh komitmennya. Sehingga apa yang saya maksudkan melalui teori ini? Teman-teman, krisis seksualitas itu pasti ada. Waktu memasuki remaja, kita pasti penasaran dengan perkembangan fisik kita, perkembangan seksualitas kita. Tetapi ini nggak harus melulu diikutin gitu loh. Kalau teman-teman punya adik yang akan memasuki masa remaja, dampingilah dia. Supaya nggak terlambat gitu ya. Jadi setiap remaja mengalami krisis, tetapi setiap remaja harus memiliki komitmen ke dalam dirinya. Sehingga apa? Krisis dan komitmen ini justru akan membentuk identitasnya. Jadi aspek seksualitas ini menjadi sarana bagi kita untuk membentuk identitas yang lebih sehat. Gitu. Jadi contoh ya, aduh bang, aku kok melihat seseorang gitu, kok aku bergairah gitu ya. Itu belum dosa gitu. Dosa adalah menurut Yakobus itu ketika hasrat kamu buahin menjadi perilaku seksual, itu baru dosa. Jadi krisis yang kamu alami itu harus diikuti dengan tumbuhnya komitmen. Bang, kok aku suka dia ya, kok ngelihat dia aku timbul hasrat. Iya, ya doakan dong gitu ya. Lalu timbul komitmen, enggak, aku harus menghormati dia. Itu komitmenku. Aku nggak boleh nggak boleh berzinah dengan dia di dalam pikiranku gitu. Nah, ini lebih jelas saya akan masuk ke aplikasi yang terakhir, bagian yang kedua. Coba next. Saya sudah pernah bukakan ini kalau nggak salah di teknik ya waktu kita ketemu langsung. Kalaupun belum ya silahkan dilihat. Yang gini teman-teman, waktu kita lahir baru itu, yang status yang lahir baru anak Tuhan itu roh, lihat di gambar saya, roh. Lihat gambar hati, love, itu hati. Di dalam hati itulah terbentuk seluruh keinginan-keinginan, hasrat, desire. Dan itu akan membentuk pola-pola di dalam life structure. Hati kita itu, lihat ya, hati kita itu akan membentuk pola-pola di atas life structure. Tapi di dalam hati kita yang lebih kecil ada namanya hati nurani yang selalu bersuara. Ada hati nurani yang bersuara. Nah, secara umum orang di luar Kristus juga punya hati nurani. Itu sebabnya ada orang yang lebih baik, nggak ngikut Yesus tapi dia lebih baik. Nggak pornografi, nggak jatuh dalam dosa-dosa seksual, ada. Itu karena ada aspek hati nuraninya. Nah, apa yang mau saya sampaikan teman-teman? Ketika teman-teman sudah mengikut Yesus, sudah menjadi anak Allah, rohnya yang dibebaskan. Tapi hatimu masih menyimpan seluruh keinginan-keinginan yang lain itu. Keinginan-keinginan yang lama, yang lain. Waktu kamu lahir baru, di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 dikatakan, aku akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru, hati yang mau taat. Lihat yang merah yang saya tandai. Hati nuranimu waktu lahir baru itu mulai dimurnikan. Mulai hari ini, hatimu yang dipenuhi oleh keinginan dan hasrat seksual itu mulai diganti. Bukan hasrat seksualnya yang diganti, tapi kita mulai kendalikan, kontrol dengan firman Tuhan. Kita memang sudah menjadi anak Allah. Tapi kita tidak mempergunakan sarana firman untuk semakin memperbesar akan hati nurani yang sudah dibersihkan oleh Tuhan. Sehingga yang mengendalikan perilaku kita yang di atas thinking, emotion, behavior, itu yang mengendalikannya bukan struktur life structure yang lama, tapi life structure yang baru. Karena siapa yang ada di dalam Kristus, dia ciptaan yang baru, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama itu sudah berlalu. Life structure-mu yang lama sudah berlalu. Nah, jadi
Kalaupun teman-teman memiliki kegairahan seksual, yang pertama-tama perlu diingat bahwa itu natural. Bersyukur kepada Tuhan. Tetapi jangan sampai membuahi keinginan itu menjadi dosa. Gunakanlah kesempatan krisis-krisis seksualitas ini menjadi pembentukan identitasmu sebagai remaja. Nah, yang kedua adalah mulailah perilaku yang baru. Perilaku yang baru. Saya mau kasih contoh sebelum saya tutup. Kalau ada seorang yang terbiasa gitu ya, yang terbiasa masuk kamar ke tempat tidur, langsung ambil handphone, buka situs. Itu dari mana? Saya jelaskan dari gambar saya. Hatimu sudah menyimpan keinginan itu terus-menerus. Sehingga perilakumu, behaviormu langsung terpola ketika tidur, di tempat tidur ambil handphone langsung cari. Kamar tertutup, tidak ada orang lihat, langsung cari situs porno misalnya. Atau ketika terlelap langsung membayangkan si ini secara seksual misalnya. Itu di dalam hati kita. Nah, sebagai anak Tuhan harusnya berubah dong. Sebagai anak Tuhan, bagaimana sih harusnya sebagai anak Tuhan kamu di kamar sendiri? Nah, mulai dong. Firman Tuhan bilang apa? Pakai waktu, karena hari-hari ini adalah jahat. Oh, berarti aku nggak boleh mempergunakan waktu ini dengan sembarangan ketika sendiri di kamar misalnya. Gitu. Lalu, mulai pikirkan, mulai refleksikan, mulai lihat, mulai tautkan firman yang kamu pelajari, yang kamu dengar dengan hatimu. Sehingga hatimu nggak lagi mengikuti pola yang lama, tapi ada pola yang baru. Kiranya teman-teman bisa belajar melalui hal ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan diketik. Saya mau serahkan kepada MC, tapi sebelumnya saya mau doakan dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan menolong kami belajar aspek seksualitas sebagai anugerah Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau kami masing-masing memiliki gairah seksual terhadap lawan jenis. Ini sarana yang Tuhan sediakan bagi kami sehingga kami bisa mulai merasakan jatuh cinta, menginginkan akan pasangan ke depan, teman hidup. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Tetapi kadangkala kami juga harus mengakui bahwa di antara kami ada yang tidak berhasil untuk menguasai hawa nafsu seksualnya, sehingga kami jatuh di dalam berbagai-bagai penyimpangan seksualitas. Tolonglah setiap kami, tolonglah setiap adik-adikku yang sedang terhubung secara online di sini. Siapapun di antara adik-adik sekalian, saya minta untuk berdoa membuka diri kepada Tuhan secara terus terang apa yang kamu alami. Saya mau berdoa, Tuhan, tolonglah setiap adik-adik ini yang bergumul di dalam dosa-dosa seksual, biarlah mereka boleh mengalami kemenangan di dalam Roh Kudus, supaya mereka mengalami sukacita atas kemenangan di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oh ya, aku mungkin mau nanya satu hal sih, Bang. Ya. Mungkin kalau misalnya bicara tentang media-media itu kan biasanya pornografi itu memang situs-situs tertutup ya. Tapi kalau yang aku rasain mungkin secara pribadi ya, itu udah muncul dalam cara-cara yang lebih halus gitu, Bang. Kayak Instagram itu kan ya banyak dipakai orang dan apa ya, sejujurnya aku pun sering lihat banyak apa ya, konten-konten yang membuat bingung ini apa termasuk gimana ya, itu halus banget gitu sih, Bang. Jadi bingung gitu lah, Bang. Gimana sih menurut Abang untuk yang media kayak gitu, Bang? Sebetulnya seksualitas melalui pornografi itu tidak hanya soal yang kelihatan black, hitam, gelap di luar, yang tersembunyi gitu ya. Bahkan di film-film ya, film Korea misalnya. Saya bukan anti film Korea ya, teman-teman. Film Korea itu kan kelihatan sah-sah saja dan kita nonton bareng-bareng gitu ya di berbagai judul yang muncul sekarang ini. Tapi apa yang dipaparkan misalnya ya, tanpa pernikahan mereka hidup bersama misalnya. Ini secara otomatis sebetulnya bagian daripada pornografi. Dan itu kan akan memicu kepada hati kita yang tadi yang udah menyimpan hasrat. Sehingga ini kompleks, makanya saya nggak hanya bicara loose, karena keempat hal tadi itu sambung menyambung. Waktu kita nonton film barat pun misalnya,
atau film Korea tadi lah biar fokus contohnya, itu pun akan membuat langsung pikiran kita gitu relate dengan itu gitu loh, tinggal bareng gitu. Jadi kalau yang tadi dibilang bahkan sekarang di Instagram, Twitter, jadi bukan hanya soal yang tersembunyi adik-adik, enggak. Bahkan saya terkejut sih ya karena saya dapat kiriman yang kemarin viral yang tentang di Bandung itu, YouTuber itu ternyata bukan hanya soal itu, bukan hanya soal ngerjain waria, transgender, sebelum itu juga dia ngerjain apa namanya ya, itu YouTube loh, itu channel YouTube gitu, padahal dia melakukan itu gitu ya, apa itu pekerja seks ya, dia ngerjain itu gitu. Wah itu, nah yang gitu-gitu itu kayak kelihatannya resmi kan nggak hal-hal yang tersembunyi teman-teman gitu. Jadi gimana ya? Jadi hati-hati gitu. Sebagai anak Tuhan kita nggak bisa lepas dari itu semua. Maka yang dikendalikan, makanya bagi saya 2 aplikasi terakhir itu, kamu harus menghadapi krisismu. Jangan terus-menerus membuahi keinginanmu menjadi dosa gitu. Itu dia. Kiranya menolong ya, saya lanjut dulu ke pertanyaan yang di chat ini. Sebetulnya iya, tetapi bukan kepada karakter kita, tapi akan ada karakter, bener loh teman-teman. Bayangin seumur hidup dia akan menjadi orang yang pikirannya seks melulu. Dan kita aneh gitu loh, tapi itu ada. Mungkin ada di antara teman-teman yang menemukan orang-orang seperti itu pikirannya, tapi memang nggak sama lah ya. Kalau karakter itu lebih kepada sudah ada faktor biologisnya sih sebetulnya, gennya orang tertentu akan berkarakter seperti apa. Tetapi ini berlaku di dalam yang saya jelaskan tadi itu, hati kita akan memiliki kehendak itu membentuk pola-pola gitu. Jadi habit sekali kamu buka seksualitas, pornografi, apa namanya? Sekali misalnya kamu langganan atau follow Twitter yang isinya biasanya hanya soal yang vulgar, loose dan lain-lain, itu kamu akan terus-menerus menjadi habit, dan itu tanpa kamu sadari akan menjadi watak gitu loh. Pikiran kita terbentuk seolah-olah itulah yang benar gitu. Itu yang benar. Nah, caranya memang juga seperti tadi, dibalikin aja lagi. Kalau ada yang udah masuk ke bagian ini yang saya jelaskan tadi. Kalau kamu di kamar, nah habit apa yang kamu lakukan? Sebagai anak Tuhan, firman apa yang mendasarimu untuk melakukan sesuatu? Ubah, sehingga kamu akan semakin memiliki karakter Kristus di dalam dirimu. Baik, teman-teman, tidak ada masturbasi yang normal. Saya ulangi, tidak ada masturbasi yang normal. Itu di channel-channel YouTube psikologis itu dikatakan ya normal, masih bisa dikendalikan, itu sehat. Dalam perspektif Kristen, jelas Allah menyediakan sarana seksualitas hanya untuk pasangan, bukan untuk dinikmati sendiri. Yang menjadi persoalan orang masturbasi itu adalah aspek emosi yang melatar belakanginya, kecemasan, yang harus diselesaikan kecemasannya. Nah, ada satu orang sharing kepada saya, dia itu berasal dari keluarga yang broken home, papa mamanya selalu berantem dari dia kecil, berantem terus-menerus dan sering pisah, selalu di hadapan anak-anaknya itu selalu bertengkar dan cerai-cerai, sehingga anak ini tumbuh dalam kecemasan yang hebat gitu ya, tidak bisa tenang. Setiap kali dia di kamar, dia selalu cemas. Kecemasan ini berawal dari ketakutan akan papa mamanya pisah gitu ya, cerai gitu, sehingga selalu cemas. Salah satu cara yang dia lakukan adalah akhirnya dia masturbasi. Dia ngerasa tenang lalu tidur. Menolong? Iya, kelihatannya menolong. Tapi dia tidak pernah selesai dengan masalahnya. Yang harus diselesaikan adalah kecemasannya. Bukan dengan masturbasi, ya reda, besok dia melakukannya lagi. Ya akhirnya sampai hari ini kami terus-menerus
harus apa namanya ya, treatment lah ya, supaya dia bisa mulai bebas gitu. Dan masturbasi akan membawa kepada perilaku seksual. Yang sangat mengejutkan, seorang adik langsung mengatakan bahwa akhirnya dia melakukan seksual dengan pacarnya. Apa yang harus kita lakukan untuk membuang lust kita atau mengalihkannya? Soalnya itu birah itu muncul secara tiba-tiba dan itu mengganggu kalau tidak dihilangkan. Ini yang menjadi mitosnya gitu loh. Karena pada dasarnya tadi saya sudah katakan secara biologis Allah menyediakan regulasi bagi laki-laki dan bagi perempuan. Bahkan otak manusia, saya nggak buat di sini ya, sebetulnya ada di dalam satu buku psikologi perkembangan, otak manusia yang menyangkut kepada reproduksi, kepada produksi hormon yang akan menimbulkan lust itu seperti autoterm pada siapa yang AC-nya autoterm. Kalau udah dinginnya sekian, mati sendiri. Kalau ruangan sudah panas, hidup sendiri. Autoterm itu ada di dalam otak manusia, adik-adik. Itu hebat sekali loh Tuhan merancang itu. Jadi laki-laki dan perempuan pada batas tertentu, memang dia akan terus-menerus punya lust. Tapi pada batas tertentu, saya nggak akan gunakan lust. Lust bukan kekristenan. Gairah seksual yang normal itu berbeda dengan lust. Lust itu yang sampai dihayal-hayalkan, hidup di dalamnya, seperti yang saya jelaskan di awal. Nah, saya mau bilang, gairah seksual yang normal itu akan mencapai titik puncak. Bagi laki-laki mungkin dia bisa mimpi basah, bagi perempuan dia kan menstruasi setiap bulan. Jadi nggak mungkin dia akan betul-betul tidak tahan. Jadi ini mitos. Tapi benar Bang, fenomenanya aku mengalami. Misalnya kalau ada di antara teman-teman, pertanyaan adik ini kan mewakili kita semua gitu ya. Persoalannya adalah ini mitosnya, karena sebetulnya kitalah yang tidak belajar mengendalikannya secara sehat. Gimana kita mengalihkannya? Nggak dialihkan, kita tahu itu ada, tapi hadapi krisis itu, nggak harus langsung dipenuhi. Keberhasilanmu misalnya hari ini habis khotbah ini bisa jadi ada 1-2 di antara kita yang langsung kembali kepada kebiasaan lamanya misalnya. Kalau ada. Misalnya. Nah, waktu nanti setelah kamu ibadah ini, kamu punya hasrat itu, kamu hadapin. Itu nggak dialihkan. Secara psikologis ada yang menyarankan melalui yoga, melalui olahraga, melalui mindfulness, pikiran yang diarahkan. Tapi saya katakan apapun caranya, saya nggak akan kasih tips gitu ya, karena kamu unik, kamu tahu cara kamu masing-masing, tapi bagi saya adalah hadapi krisisnya. Kalau kamu menang siang ini, besok kamu menang lagi, identitasmu makin terbentuk. Kenapa? Kamu punya rasa percaya diri. Kamu memiliki rasa hormat kepada dirimu. Kamu menaikkan martabatmu. Kamu merasa self-esteemmu tumbuh gitu. Lihat gak ini? Adik-adik bisa perhatikan deh. Waktu kamu berhasil nanti, berhasil besoknya, pelan-pelan kamu makin pede dengan dirimu. Guilty, anxious, shame, rasa malu, itu semua akan mulai terkikis. Itulah yang sering kali buat dosa. Jadi ada dong objek yang baik untuk mengarahkan hawa nafsu, ada objek yang baik untuk mengarahkan hawa nafsu, apa ya? Semua objek yang kamu jadikan untuk pelampiasan hawa nafsu itu dosa. Saya mau katakan itu. Saya nggak tahu konteks tulisan ini ya. Tentu penulisnya punya konteks, tapi saya mengerti apa yang dia maksudkan gitu. Yang dimaksudkan di sini tentu yang buruk itu ketika hawa nafsu menjadi suatu perilaku, dan itu biasanya ada objeknya gitu. Dan objek itulah yang membuat. Jadi misalnya yang kalau di sini ya kesannya ya karena kita nonton video porno, maka kita akhirnya hawa nafsu kita menjadi salah dan dosa. Iya, itu sederhananya gitu. Tapi yang pasti tidak ada objek yang baik mengarahkan hawa nafsu. Menghadapi hawa nafsu sampai akhirnya punya perubahan yang
lain, yaitu baik. Kalau yang sudah menikah tapi masih melakukan masturbasi, apakah salah? Salah total, karena itu akan merusak relasinya. Kamu tanya siapa yang menikah, tapi di dalam Tuhan ya, yang di dalam Tuhan. Nah kalau begitu ada dong Bang anak Tuhan yang masih banyak yang bergumul di dalam hal ini. Itu sebabnya ya konseling tetap ada gitu ya. Tapi yang saya maksudkan gini, kalau ada yang sudah menikah tapi tetap melakukan masturbasi, dia akan merusak relasi dengan pasangannya. Karena kepuasannya terletak pada masturbasinya, bukan kepada relasi intimnya bersama istri atau suami. Dan itu pasti masalah. Masalah pasti. Itu akan menyebabkan masalah ke lain-lain aspek. Ketidakpuasan akan pasangan, kemarahan akan muncul. Dan itu biasanya nggak tahu orang. Orang akan selalu berpikir, nggak ada hubungannya dengan masturbasi, aku hanya sekedar melakukannya. Gitu. Aku tetap menikmati hubungan seks denganmu misalnya, dengan istriku, dengan suamiku. Tapi dia marah-marah gitu. Kadang-kadang orang nggak bisa lihat hubungannya. Gitu. Oke. Jadi salah total. Bahkan, ya sebelum kita tutup, teman-teman, perilaku seksualmu hari ini itu merusak rumah tanggamu mendatang. Saya ulangi ya, kiranya kalian menanamkan ini. Perilaku seksualmu hari ini itu merusak rumah tanggamu masa depan. Kamu belum berumah tangga, tapi kamu sudah merusaknya. Karena pasanganmu layak menerima yang suci, yang kudus, yang terbaik, yang kamu jaga sejak hari ini, sejak remaja ini. Supaya ketika kamu menikah, kamu tidak dipenuhi ekspektasi yang salah tentang pasangan. Kamu tidak dipenuhi oleh keinginan yang salah tentang pasangan. Dan kamu tidak kehilangan apa artinya cinta yang suci, cinta yang murni, cinta yang sungguh-sungguh. Cinta memiliki 3 aspek, komitmen, lust itu, passion, bukan lust lah, saya nggak mau gunakan passion, dan komitmen. Apa tadi? Keintiman, passion, dan komitmen. Cinta itu nggak hanya soal passion, gairah seksual. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Teman-teman boleh minta PPT tadi atau boleh menghubungi juga secara personal kalau ada yang ingin kita bicarakan secara personal ya. Nomor saya boleh diminta dari pengurus, tapi pengurus tidak usah membagikannya secara umum gitu ya. Saya kembalikan kepada MC. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, terima kasih Bang Rigo untuk firman-Nya. Aku juga menikmati salah satu cara kita untuk supaya mengendalikannya kembali kepada firman, karena konsep yang benar tentang apa itu seksualitas dan relasi yang benar. Baik teman-teman, Kolose 3 ayat 5 berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Allah telah menyelamatkan kita dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Karena itu, seperti firman ini, marilah kita melawan segala godaan hawa nafsu duniawi dengan terus memohon pertolongan dari Roh Kudus. Mari menyatakan respon kita dengan menyanyikan lagu Lawanlah Godaan. Minta kepada singer untuk memimpin dalam lagu ini. Lawanlah godaan selalu bertepi, yang kebenaran kau tambah teguh, nafsu kejahatan harus kau tumbang. Harap akan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Dia beri pertolongan, pastilah kau menang.
tegak, indah baru pulih, tiada bercela, junjung kebenaran, hidup dalam harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Dia pertolongan, pastilah kau menang. Kepada pendosya dipersilakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan dan berkat-Mu atas Bang Rigop, sehingga bisa menyampaikan firman-Mu pada hari ini dengan segala keterbatasan yang ada. Tuhan berkati terus hamba-Mu Bang Rigop dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan pelayanannya. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu melalui hamba-Mu Bang Rigop, agar semakin banyak orang yang bisa terberkati melalui Bang Rigop. Tuhan, terima kasih karena pada ibadah pada hari ini Engkau kembali memberi kesempatan kepada kami dan kepada pelayan untuk dapat melakukan pelayanannya kembali. Biarlah pelayanan ini dapat berkenan di mata-Mu terlepas dari segala kekurangan yang ada. Tuhan berkati juga pelayanan pada hari ini dalam kehidupan sehari-harinya dan dalam kehidupan pelayanannya, dalam suka dan duka dalam masa perkuliahan ini juga. Biarlah pelayan ini dapat terus haus akan firman-Mu dan semakin banyak orang terberkati melaluinya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada ibadah hari ini Engkau kembali memberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang diberikan berkenan di hadapan-Mu dan dapat bermanfaat untuk pertumbuhan persekutuan ini. Ya Tuhan, saat ini beberapa mahasiswa sedang berjuang sebagai perwakilan dari fakultasnya masing-masing dalam proses pemilihan mahasiswa berprestasi UI 2020. Semoga setiap mahasiswa yang sedang berjuang bisa diberikan kemudahan dan kelancaran sehingga dapat memberikan yang terbaik. Semoga setiap perwakilan bisa mengharumkan nama fakultas asalnya. Mulai hari Senin, mahasiswa akan melaksanakan UAS sebagai bentuk ujian akhir atas kenaikan semester. Tuhan, kiranya Tuhan dapat memimpin para mahasiswa saat belajar dan nanti saat melaksanakan ujian online. Biarlah Tuhan menjauhkan dari segala hambatan seperti koneksi dan masalah teknis lainnya. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau sertai setiap aktivitas yang akan kami lakukan setelah ini. Tuhan, inilah doa yang jauh dari sempurna. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Yesus. Dalam nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik, mungkin kita akan mendengarkan warta. Aku serahkan kepada pewarta. Ya, selamat hari Jumat kawan-kawan. Jadi sekarang kita mau melihat sesi warta jemaat di Jumat 29 Mei. Nah, di sini ada nama-nama para pelayan, ada pembicara, ada Bang Rigop, ada MC dari Bang Philip dari DTK 17, dan singer Daniel Martua DTS 17, ada operator itu dari si PPM, dan pendoa syafaat Matthew Metal 19. Kepada para pelayan, terima kasih atas pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita lanjut nih ke bagian yang ulang tahun. Yang pertama, di minggu ini, ada di 23 Mei ada Bang Jonathan Kunianto dari Tekim 17, ada Abraham Mulia DTS 18, dan VB Monica PI 2017 di 24 Mei. Ada 25 Mei ada Sheris Amarisa Gadisku dari TI 19, ada Abraham Putra dari mesin 18, ada Michael Antonius dari mesin 17, ada William Benjamin Hotua TI 19, Imelda Mevita DTS 17 di 26 Mei,
Ada David Wirauk 20 Tekim 19 dan Stephen Moses dari DTE 18 di 27 Mei. Ada 28 Mei ada Koko Setiawan Sipil 17 dan Mark Leo Davis dari PI 18 dan 29 Mei ada Jovina Evangeline Wardana PI 17. Untuk yang berulang tahun dan yang hadir di Google Meet ini, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Lanjut. Nah, jadi kan dalam minggu-minggu ini kita ada acara juga nih di setiap hari Kamis, ngingetin juga kepada kawan-kawan untuk ikut Seroja, yaitu persekutuan doa dalam jaringan di setiap Kamis jam 6 sampai 7 malam via Google Meets. Dan untuk minggu depan ada PO3J topikal nih guys di 5 Juni 11.40 seperti biasa di Google Meet. Jadi stay tune ke depannya ya guys. Nah, mau ngingetin juga nih dari PMKJ ada ibadah juga di Senin sampai Selasa nih 2 hari. Pukulnya itu 17 sampai 18.30 sore nih dengan pembicaranya Bang Alex Nanlohi via Google Meet. Jadi topiknya ini adalah Grace for the Addict. Nah, kan menarik tuh anugerah bagi para pecandu. Mungkin nanti Senin dan Selasa akan di-share untuk Google Meet PMKJ online ya. Oke, lanjut. Nah, ini mau ngingetin juga kalau misalkan ada teman-teman kalian yang belum sempat untuk mendengar khotbah pada setiap hari Jumatnya, mungkin bisa di-share nih tentang kanal POFTUI di channel YouTube-nya yang akan membagikan seputar khotbah-khotbah yang ada pada hari Jumat ini. Lanjut. Untuk yang bagi yang rindu untuk memberikan persembahan ke POFT untuk melaksanakan atau membantu menunjang pelayanan di POFT, mungkin kalian bisa memberikan persembahan online ke Bank Mandiri dengan nomor rekening berikut dengan atas nama Haryadi Wijaya Bank Mandiri. Oke, lanjut. Ada kontak juga nih kontak untuk para doper bagi yang kalian yang punya doa pribadi, pergumulan, ada rindu untuk didoakan. Jadi kalian bisa nih untuk chat ke doa dan pemerhati nih ke bagian PWFT. Nah, dijamin kerahasiaannya sangat aman. Dan bisa dilihat di sini ada line, ada IG-nya dan email. Ini untuk kanal-kanal lainnya informasinya ada Gmail, ada IG, ada Line, ada Linktree. Linktree itu sebenarnya untuk lebih ke webnya langsung dan POFT di YouTube. Oke, demikian dari Warta Jemaat. Terima kasih. Selamat hari Jumat kawan-kawan. Oke, terima kasih Eloy untuk wartanya. Mungkin sebelum kita menutup rangkaian ibadah pada hari ini, meminta tolong untuk Bang Rigob untuk menutup dalam doa. Baik, kita akan kembali berdoa. Tuhan, kami menghampirimu sekali lagi. Kami sungguh bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Masa-masa pandemi COVID-19 ini mengajarkan banyak hal kepada kami, bahkan menolong kami untuk semakin melihat bahwa Tuhan sungguh tiada terbatas, menyatakan kuasa-Nya atas kehidupan kami. Termasuk untuk saat ini bahkan kami bisa belajar hal-hal yang relate dengan kehidupan kami sehari-hari tentang seksualitas. Kami sungguh bersyukur kepada Allah. Berkatilah setiap adik-adikku di persekutuan yang terhubung secara online ini. Bila Tuhan yang menolong mereka mempersiapkan diri untuk mengikuti UAS yang dimulai hari Senin, supaya mereka bisa mempertanggungjawabkan akan studi mereka, memberikan yang terbaik dengan integritas di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk persekutuan hari ini. Biarlah Allah sumber rahmat itu terus-menerus mencurahkan
bagi hati pikiran kami sekalian damai sejahtera, sehingga melewati hari-hari kami di dalam kondisi-kondisi yang disebutkan sebagai kenormalan yang baru ke depan ini. Kami sungguh-sungguh mengekspresikan bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan. Terpujilah Engkau Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin.